Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 matkul manajemen server akan membahas mengenai database server. Jadi sebelum kami membahasnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Nama anggota kelompok 6 yang pertama ada Reo Aldo Andanuari dengan NIM 1908 30108. Lalu yang kedua ada Awan Vanessa Rela Elungan 1908 30151. Lalu yang ketiga ada Alfian Budiarto dengan NIM 1908 30159. Lalu yang keempat ada Raifanda Krisnawardana dengan NIM 1908 30167. Lalu yang kelima dan terakhir ada Alia Rizky Azari dengan NIM 1908 30201. Sekian nama anggota kelompok kami, yaitu kelompok 6. Selanjutnya kami akan langsung membahas apa itu database server. Jadi, apa itu database server? Database server adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data yang menggunakan model klien atau server. Istilah ini juga merujuk kepada sebuah komputer atau umumnya merupakan server yang didedikasikan untuk menjalankan program yang bersangkutan. Sistem manajemen basis data atau yang disingkat SMBD pada umumnya menyediakan fungsi-fungsi server basis data. Dan beberapa SMBD seperti halnya MySQL atau Microsoft SQL Server sangat bergantung kepada model klien server untuk mengakses basis datanya. Jadi, yang barusan tadi adalah sebuah penjelasan singkat mengenai apa itu database server. Mungkin di sini teman-teman sudah memiliki bayangan tersendiri mengenai database server itu bagaimana. Lalu selanjutnya kita akan berbicara tentang jenis-jenis database server. Yang telah kami temukan di internet, jenis-jenis database server ini ada 12 teman-teman ya, yang kita temukan dan kita cantumkan di presentasi kali ini. Yang pertama ada operational database, lalu ada analytical database, lalu data warehouse, yang keempat ini ada distributed database, kelima end user database, keenam external database, yang ketujuh hypermedia database on the web, yang ke-8 ada navigational database, lalu ke-9 ada in-memory database, ke-10 ada document oriented database, ke-11 ada real-time database, lalu yang terakhir atau ke-12 ini ada relational database. Di sini kami hanya mencontohkan jenis-jenis database yang kami temukan di internet teman-teman ya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti kalian bisa cek ke PDF yang akan kami share di link deskripsi. Nanti kalian bisa cek ke bagaimana penjelasan dari step-step jenis database ini, sehingga kalian nantinya bisa paham satu persatu mengenai semua jenis yang kami contohkan sekarang. Baiklah, kita akan lanjut mengenai fungsi database server. Di sini kami hanya memasukkan 5 dari sekian banyak yang kami temukan juga di internet teman-teman. Jadi 5 ini ada, yang pertama dapat menyimpan semua data organisasi di satu lokasi. Yang dimaksud satu lokasi ini adalah satu server itu sendiri teman-teman. Jadi server ini cukup diletakkan di lokasi yang kita inginkan untuk dimana lalu data kita bakal tersimpan di sana. Lalu yang kedua, kita meningkatkan keamanan data. Meningkatkan keamanan data ini maksudnya data kita akan lebih terjamin jika kita menyimpannya di database server ini teman-teman. Jadi kita tidak perlu rapat-rapat untuk selalu menggunakan password atau selalu cross check data kita aman atau tidak nantinya. Yang ketiga, menyediakan layanan database manajemen service di mana data tersusun. Maksudnya data tersusun ini adalah data yang kita simpan. Kita simpan seperti yang penjelasan di pertama tadi. Kita simpan di mana? Lalu di sana bakal ada menyediakan layanan database. Yang keempat, dengan cara tertentu sehingga meningkatkan pencarian dan pengambilan data. Yang dimaksudkan adalah database server ini membantu kita dalam pencarian dan pengambilan data yang kita inginkan yang ada di dalam database itu sendiri. Jadi database server ini mempermudah kita dalam mencari data dan mau mengambilnya. Dan terakhir, kalian dapat mengakses data yang tersimpan di database server dalam satu waktu tanpa saling mengganggu satu sama lain.
Nah, ini tuh sudah menjelaskan kalau database server ini cocok dengan definisi yang pertama tadi. Yang kita jelaskan itu ada related database. Jadi seperti itu. Database server ini bisa diakses secara real time dan tanpa mengganggu pengguna lainnya. Tapi itu tidak berlaku kalau misalnya maintenance dari server sendiri, itu di luar jangkauan kita. Lalu lanjut, ada cara kerja database server. Oke, cara kerja ini lebih jelaskan teman-teman ya. Yang pertama, memiliki model client server. Client server dapat diartikan sebagai model dari suatu sistem yang membagi proses sistem antara server yang mengolah database dan klien yang menjalankan aplikasi. Database server mengurangi akses data yang dilakukan oleh klien pada servernya itu. Lalu ada database dapat diakses oleh beberapa klien secara bersamaan, di mana data yang diakses hanya atau bisa diubah berdasarkan dari sumber, yaitu database pada server. Server tersebut diakses baik melalui suatu front end yang berjalan di komputer pengguna yang menampilkan data dan diminta, atau back end yang berjalan pada server dan menangani tugas-tugas seperti analisis data ataupun penyimpanan data itu sendiri. Lalu di sini juga ada model master slave. Dalam model master slave ini, database server adalah lokasi pusat atau database yang paling utama. Sementara database server slave ini disinkronasi backup dari masternya yang berdiri lebih proxy. Jadi dapat disimpulkan kalau slave ini itu seperti backupnya atau cadangan dari masternya. Lalu beberapa contoh dari database server ini ada Oracle, DB2, Informix, Ingress, SQL Server, dan SQL Server. Setiap server menggunakan query sendiri-sendiri, query logika sendiri, dan struktur sendiri. Namun bahasa query SQL ini kurang lebih sama di semua server database ini teman-teman ya, seperti Oracle, DB2, Informix, Ingress, ataupun SQL Server ini. Itu sama. Jadi kita sudah membahas cara kerjanya, lalu kita akan lanjut ke kelebihan database server. Kelebihan database server ini kita menyatukannya 8 teman-teman ya. Itu ada kecepatan dan kemudian, lalu pengusahaan kontrol data, efisiensi ruang penyimpanan, keakuratan, ketersediaan, keamanan, kebebasan data, dan user view. Nah, dapat disimpulkan di sini tuh database server itu memiliki banyak kelebihan yang dapat menguntungkan kita sebagai orang IT teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan database server ini untuk menyimpan data-data kita agar lebih aman lagi, lebih safety lagi. Lalu kita akan berbicara selanjutnya ini mengenai kekurangannya database server ini atau apa aja. Soalnya nggak mungkin kalau ada kelebihan selalu ada kekurangan. Jadi kita cek kekurangannya ada apa aja teman-teman. Ya, kekurangannya database server ini ada 5 ya. Kita cantumkan. Yang pertama yaitu biaya yang sangat mahal, rumit, tambahan biaya konversi, proses backup cukup makan waktu, lalu bila akses tidak benar kerusakan dapat terjadi. Oke, di sini tuh hitungannya kekurangannya adalah kekurangan sangat fatal ya. Yang pertama biaya sangat mahal itu jelas, karena server sendiri biayanya itu sangat mahal sekali untuk merakitnya ataupun ingin membeli. Lalu rumit itu sudah pasti, cara akses database server itu atau cara menggunakannya itu rumit dan tidak sembarang orang bisa. Teman biaya konversi ini juga termasuk hal yang sangat mencekik biaya sendiri ya teman-teman ya, karena ini tuh sangat mengganggu kita kalau kita ingin membangun sebuah database server atau ingin membelinya. Lalu proses backup ini cukup makan waktu, itu benar karena data yang tersimpan dalam database server ini tuh memiliki ukuran sangat besar. Jadi kalau kita mau memindahkan datanya ini ke mana atau ke sebuah flash disk atau sebuah atau ke database server lain, itu pasti memakan waktu yang sangat banyak teman-teman, karena datanya ini cukup banyak dan hitungannya ya nggak terlalu enteng buat hitungan transfer datanya. Mungkin kita harus lebih bersabar kalau mau transfer data. Lalu yang terakhir itu ada bila akses yang tidak benar, terus kan dapat terjadi. Di sini maksudnya adalah human error kita. Jadi kalau kita mengakses database server ini dengan secara sembrono atau dengan cara yang ugal-ugalan, itu database servernya bisa rusak ya teman-teman. Lalu kita kan bingung kok ini rusak kenapa atau gimana. Itu karena kita sendiri yang salah. Jadi server ini kadang bisa maintenance juga
tapi kita tetap maksa menggunakannya. Lah itu sangat berbahaya sekali untuk database servernya sendiri, karena database server ini adalah rawan banget dan mereka ini tempatnya data-data, jadi sangat sayang sekali kalau database server ini bakalan rusak. Jadi mungkin cukup itu dulu teman-teman dari kami, itu penjelasan mengenai database server, yang dari tujuan database server ini apa jenisnya, lalu ukuran kelebihan, dan masih banyak lagi. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih, dan mungkin jika ingin mengetahui lebih banyak kalian bisa browsing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.